Baik sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, kita lanjutkan kembali audio materi Komunitas Terapis Indonesia bersama Mbah Pur, tetap dalam tema bagaimana melakukan ruqyah syariah. Oke Mbah Pur, kita sekarang mencoba masuk pada pembahasan langkah-langkah melakukan ruqyah syariah. Mbah Pur, silakan Mbah Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah adalah pengobatan secara Islami. Nah, tentu cara pengobatan itu berbagai macam cara. Di antaranya adalah ruqyah syariah ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita sebagai peruqyah harus benar-benar berniat khusyuk untuk meruqyah. Ayat udah itu kita masuk ke ayat-ayat untuk meruqyah. Biasanya, jadi dilihat dulu. Ini penyakitnya karena apa dulu? Harus tahu. Kalau penyakitnya karena sihir, yang dibaca adalah juz 1 wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai selesai. Dibaca selama 3 kali putaran atau sampai 7 kali putaran. Intinya pengulangan. Ini pengulangan ayat. Kalau orang itu penyakitnya hanya sekedar penyakit-penyakit biasa untuk berdoa, yang kita baca ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma syifa'u wa rahmatul lil alamin itu. Sampai diulang-ulang juga. Kalau orang ini terkena santet atau penyakit-penyakit yang istilahnya buatan, yang dibaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dibaca 7 kali. Tapi sebelum membaca ini diawali dengan Fatihah, Muawwidzatain, ayat kursi. Muawwidzatain itu apa, Mbak Pur? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuh, ayat kursi. Nah, pas nyampe ayat kursi, pas di ayat wala ya'udzu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibaca 7 kali. Ini untuk meruqyahnya penyakit-penyakit yang seperti itu. Kalau untuk meruqyah rumah, yang kita baca adalah Yasin. Fatihah, Falaq, Nas, Qul, ayat kursi, baru kita baca Yasin. Biasanya kalau Yasin ini kita cari orang, karena bacanya banyak, 40 kali. Kita cari 10 orang, berarti 1 orang 4 kali ya. Gitu ya. Baik, itu ayat-ayat ruqyah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat ruqyah, dan saya nggak akan sebutkan semua karena kalau disebutkan semua ayat Quran itu bisa untuk meruqyah. Bisa untuk meruqyah ya. Iya. Kemudian langkah berikutnya apa, Mbah Pur? Ini yang dipakai medianya air. Jadi setelah ini dibacakan, airnya ini diminumkan ke pasiennya, pasien yang diruqyah tersebut. Ketika pasien sudah agak tenang. Jadi jangan waktu pasien ngamuk baru langsung dikasih minum, jangan. Ditenangkan dulu pelan-pelan sampai benar-benar merasa agak tenang, baru airnya ini diminumkan. Kalau untuk rumah tinggal biasanya pakai kendi, Mas. Pakai kendi, kendinya itu dipendam. Dipendam di sudut rumahnya yang sekiranya kita merasa energi itu, merasakan energi yang negatif. Yang ada itu, negatif. Sebelum membacakan ayat-ayat Al-Quran itu baiknya posisi peruqyah ada di kanan atau di kiri, dan apakah harus dipaskan dengan telinganya atau tidak perlu? Tidak perlu sih, tidak perlu kita pas gitu. Bahkan si pembaca ini harusnya agak jauh, jangan sampai dekat pas. Kalau dekat pas takutnya ada ngamuk langsung dipukul, nggak bisa baca lagi nih, berhenti. Karena kaget. Jadi agak jauh, dan si peruqyah ini di depan pasien. Tepatnya di depan pasien. Maksudnya pasien ini posisinya bagaimana? Duduk atau tiduran? Kalau masih bisa duduk, berarti duduk pasiennya. Disuruh duduk. Nah, kalau yang lumpuh ya berbaring di depan, terus yang di belakang itu ada 1 orang lagi, tujuannya untuk bagian pemijatan atau apa gitu. Jadi ada 2 orang yang pemijatan dilakukan kapan, Mbah Pur?
ketika sudah tadi kan yang saya jelaskan dipukul-pukul tadi, setelah muntah-muntah baru pemijatannya. Iya. Nah gitu. Mungkin bisa diulang Mbak Pur, daerah mana saja Pak Pur? Ini yang dipijat tadi saya sebutkan bawah ketiak. Iya. Sama jari jemari. Iya. Apa sih tadi bahasanya lupa ya? Pelikat, tulang pelikat. Iya. Sama ubun-ubun itu di pelan-pelan gitu, gosok-gosok. Iya. Iya, itu. Ada bacaan tertentu ketika memijat Mbah Pur? Enggak. Ya tinggal itu kan beda orang ya. Yang mijat itu bukan yang membaca. Nah, yang membaca tugasnya hanya membaca terus. Sambil nanti ketika sudah ngamuk baru si pembaca wajib turun tangan untuk menanyai. Ya, ini tugas pembaca. Tanya siapakah, siapa namanya atau bagaimana. Nah, dan si peruqyah ini yang bagian membaca harus sambil mendakwai, misalkan kamu harus keluar, kalau nggak keluar kamu maka akan disiksa oleh Allah. Ini tubuh manusia, ini bukan tempatmu, harus dikasih kayak gitu. Diberi pengertian ya. Iya. Iya. Soalnya ada jin yang emang dia mau, tapi harus dipahamkan dulu, harus disadarkan hatinya, gitu. Bagaimana kalau minta imbalan? Apakah kita turuti imbalan itu? Enggak usah. Kebanyakan peruqyah kita yang bukan peruqyah sih namanya, kita sebut orang pintar. Biasanya kayak gitu. Pawang ini gitu mau ya. Keluar, tapi minta persyaratan beli ayam putih atau jangan dikasih. Dia namanya setan itu suka berbohong, Mas. Seperti itu. Kalau dikasih nggak akan keluar dia, pasti depan beberapa hari, beberapa saat akan kembali lagi. Ya. Tujuan kita mengeluarkan dengan tanpa syarat apapun. Iya. Kalau bisa menobatkan dia supaya masuk Islam. Iya. Selama ini Mbah Pur melakukan ru'yah sebagai peruqyah tunanetra itu, apakah ada kesulitan dalam melakukan Mbah Pur? Saya alhamdulillah yang saya lakukan pasti awal sebelum saya meruqyah itu ada getaran dulu. Saya itu merasakan bergetar gitu, kayak takut. Tapi setelah saya masuk, alhamdulillah setelah saya meruqyah ya nyaman-nyaman aja. Kalau kesulitan emang ada. Kadang si peruqyah ini, Mas. Iya. Yang mau diruqyah ketika sudah tahu saya, itu kabur. Kabur dia. Kayak sudah tahu saya mau diapakan, itu sudah tahu, kabur. Iya, merasa terancam gitu ya. Iya, kabur. Dan ketika sudah kabur, saya nggak akan lanjutkan. Saya bilang, Pak, ini nggak usah dilanjutkan, besok-besok aja. Saya suruh gitu. Karena kalau pas waktu kabur itu dilanjutkan, sulit kitanya. Pasti dia akan melawan. Iya. Perlawanannya itu akan lebih ketat. Sedangkan saya kan seorang tunanetra, jadi kalau dilawan gimana ya? Iya. Tapi Mbah Pur selama ini melakukannya berapa orang? Apakah lebih dari 2 orang? Maksudnya yang diruqyah atau temannya gitu, timnya? Iya, timnya ya. Apakah lebih dari 2 orang supaya? Lebih, saya lebih. Soalnya saya hanya bagian baca sih, hanya bagian baca sambil yang mendakwai untuk mengeluarkan untuk apa gitu. Iya. Ya minimal kita 3 atau 4 orang lah. Kalau saya dulu pernah sampai 7 orang karena berat, orangnya besar, pas ngamuk jinnya juga agak sampai 7 orang. Iya Mbak Pur. Setelah itu, setelah pemijatan tadi ada langkah apa lagi Mbak Pur yang dilakukan? Dan setelah dipijat, kan ini pasien sudah merasakan sambil dibacakan, dipijat sudah merasakan. Kalau sudah agak merasakan ngamuk, pijatannya dihentikan. Tinggal ini tugas si pembaca untuk mendatangi. Jadi orang yang lain bagian megang. Di timnya itu bagian megang. Yang membaca ini datang. Untuk menanyai asalmu dari mana, siapa yang nyuruh. Dan ingat, ketika kita meruqyah orang dan si jin ini mengatakan saya suruhannya ini, kita jangan sampai menyampaikan kepada si pasien ketika sudah sadar. Oh iya. Jadi sebenarnya pasien di saat itu dia tidak tahu apa-apa ya, tidak ingat nggak ingat apa-apa. Bahkan namanya aja dia nggak tahu ketika sudah kayak gitu. Iya.
Nah, setelah diruqyah baru kita tutup dengan pemagaran tubuhnya, misalnya. Jadi tubuhnya ini dipagar supaya tidak dimasuki hal-hal seperti itu lagi. Iya. Dengan cara bagaimana, Bapak? Untuk pemagaran ini biasanya pasien saya suruh sholat mutlak 2 rakaat. Iya. Setelah saya suruh mandi pakai air yang ditaburi daun bidara. Iya. Tuh. Atau direndam. Misalkan yang sakit mana, kan ruqyah kan enggak ini ya. Kadang ada orang yang sakit itu hanya kakinya, hanya tangannya. Nah, itu nggak perlu, Mas, disuruh mandi itu nggak perlu, hanya yang direndam sakit saja. itu mana direndam saja. Iya. Kemudian setelah melakukan ruqyah itu apakah juga diberi air minum lagi? Nah, setelah selesai, iyalah biar tambah ini, biar nggak, karena orang yang di ruqyah itu pasti lemah, Mas. Iya, tenaga terkuras ya. Tenaganya habis. Iya. Harus dikasih minum sebanyak-banyak, artinya ya yang banyak lah biar nggak lemes gitu. Iya. Dan kalau memang di rumahnya biasanya kan ada nih santet yang dipendem gitu. Orang membuat santet itu biasanya dipendem di rumahnya, Mas. Di rumah lawannya ya. Ya. Nah, ini biasanya bisa dideteksinya seperti ini. Kan pasien ini sudah kesurupan. Iya. Nah, ketika sudah kesurupan biasanya jalan dia. Kita ikuti aja jalannya. Iya. Kita ikuti aja. Pasti akan berhenti di sudut-sudut yang dipendemi itu. Karena izin ini akan kembali ke asalnya ketika sudah dikeluarkan apa yang dipendemnya itu. Iya. Kita ambil, baru kita hancurkan. Iya. Tadi Mbak Pur menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang harus dibaca untuk pasien yang terkena sihir, pasien yang kena sakit medis biasa, atau pasien yang kena santet. Pertanyaan saya, bagaimana sih Mbak Pur untuk menentukan apakah pasien ini termasuk terkena sihir atau penyakit medis biasa atau terkena santet, Mbak Pur? Kalau orang yang kena penyakit medis biasa, ketika diruqyah dia nggak akan terasa panas, nggak akan terasa istilahnya getaran-getaran yang aneh, tidak akan terasa. Iya. Nah, kalau orang yang terkena sihir, ketika sudah kita pegang aja dan sambil kita baca Fatihah, itu sudah ada awalnya biasanya pusing, muntah-muntah, panas. Nah, itu berarti dia benar-benar kena sihir. Tapi kalau orang kena penyakit biasa nggak akan merasakan seperti itu. Iya, Pak Pur. Kalau orang kena santet, biasanya ketika diruqyah, dia akan menuju tempat, akan berjalan dia, akan kayak lari menuju, tergantung santetnya itu ditempatkan di mana. Kalau misalkan santetnya itu bertempat di barat, pasti dia akan berlari ke arah barat. Nah, kalau ke timur berarti dia akan ke timur, seperti itu. Iya. Mbak Pur, tadi kita berbicara panjang lebar tentang cara meruqyah pasien. Nah, kalau cara-cara atau langkah-langkah untuk meruqyah diri sendiri bagaimana, Mbak Pur? Nah, ini meruqyah diri sendiri itu lebih penting daripada kita meruqyah orang lain, karena kita sebagai umat Islam harus bisa menetralisir tubuh kita sendiri. Biasanya cara meruqyah sendiri adalah tangan kita seperti orang berdoa. Tarik nafas. Baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Terus tarik nafas lagi, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini ada namanya mandi ayat. Jadi mandi ayat. Ini dari metode untuk meruqyah diri sendiri. Ini diulang-ulang sampai betul-betul kerasa. Biasanya orang yang meruqyah diri sendiri itu akan merasa merinding, pusing, mual-mual. Kalau sudah merasa mual-mual, ingin muntah, jangan berhenti, teruskan sampai benar-benar lemes. Ketika sudah lemes, berhentilah minum, terus minum. Nah, itu sehat lagi. Jangan langsung diawali, langsung dimulai lagi, jangan. Besoknya lagi diulang lagi, besoknya lagi diulang lagi. Dan itu harus rutin. Gitu. Itu ayatnya hanya surat-surat pendek tadi ya, Mbak Pur? Bukan pakai surat apa gitu, surat yang panjang gitu, bukan ya?
Itu kalau untuk meruqyah diri sendiri bisa dengan ayat-ayat seperti itu. Kenapa saya pakainya yang ayat pendek? Karena di kalangan kita, di kalangan umat Islam di Indonesia, kebanyakan kan bukan semua orang itu orang yang pinter ya. Maksudnya bukan semua orang itu orang yang alim, yang tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Kebanyakan juga orang-orang awam. Nah, ayat-ayat itu yang mudah dihafal. Yang paling sederhana ya, Mbak Pur ya. Jadi kita bukan memberatkan orang lain, tapi nggak ada solusi, tapi kita mengasih solusi tanpa memberatkan. Iya, Mbak Pur. Oke, Mbak Pur. Sebelum kita mengakhiri dialog kita, Mbak Pur, barangkali Mbak Pur bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas selama audio materi kita ini, Mbak Pur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya pengobatan itu bukan hanya secara medis, bukan hanya memakai kimia, bukan hanya secara kedokteran, tapi Islam sendiri mempunyai pengobatan yang sangat manjur, dan ini tidak boleh diragukan bagi seluruh umat Islam. Orang yang mengaku Islam tidak boleh meragukan pengobatan yang namanya ruqyah. Pengobatan ruqyah ini adalah pengobatan yang paling mudah. Setiap orang bisa melakukan, entah itu meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Jadi kesimpulannya, sebelum kita berobat melalui medis, coba kita berusaha untuk meruqyah diri kita sendiri. Dan ini juga merupakan salah satu mukjizat Al-Quran ya, Mbak Pur ya. Hanya disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. Ya mungkin nanti kalau ada yang butuh pertanyaan masalah ini yang lebih detail ya, bisalah ke kita saya diskusi gitu. Ya di grup Komunitas Terapis Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Pur. Mungkin cukup sekian, kita lanjutkan pada sesi diskusi ya, Mbak Pur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Pur sudah menyampaikan ilmunya dan wawasannya serta pengalamannya tentang melakukan ruqyah syariah. Kami hanya sekedar istilahnya ingin membagikan ilmu, dan juga apabila nanti ada yang lebih dari saya tentang ini, mohon disampaikan aja. Jadi ini juga sebagai bahan pengetahuan bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, seperti biasa setelah ini sahabat-sahabat dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan suatu pendapat ataupun pengalaman yang lain seputar ruqyah syariah ini. Insya Allah dalam sesi diskusi ini akan ditemani oleh Mbah Pur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbah Pur dan teman-teman semuanya yang sudah setia mendengarkan audio ini sampai selesai. Saya Kamaluddin Ikram dari Sidoarjo, pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.